Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya, sesuai di awal tadi, nanti kita akan belajar hari ini adalah menganalisis dan perbaikan cacat bekas. Jadi nanti prakteknya kalian di tengah-tengah akan menganalisis spesimen. Nanti akan saya berikan hasil las-lasan kerja kalian waktu ujian. Nanti hasilnya dianalisis cacatnya apa, nanti kemungkinan penyebab cacat itu apa. Kemudian setelah umum, perbaikannya seperti apa. Ya. Mengapa kita di sini? Ini adalah gambar apa? Gambar ya. Ini adalah akibat dari apa? Pengemasan yang gagal atau tidak memenuhi standar. Artinya para pengemasan yang dilakukan oleh welder itu mengalami cacat, sehingga menyebabkan konstruksi dari jembatan itu tidak kuat, akhirnya roboh. Jadi jika satu titik saja cacat, berapa nyawa yang terancam? Jadi bayangkan saja, kamu pernah sama-sama kelas konstruksi, ada cacat tapi kamu tidak jujur, ya, atau inspektornya menemukan cacat tapi tidak jujur, padahal cacat negatif. Nanti ketika hubungan itu berlanjut, maka akan menyebabkan kecelakaan atau
namanya insiden. Salah satu contoh yang digambar ini adalah sebuah jembatan yang mengalami kegagalan dalam konstruksi. Tentunya jembatan ada sesuatu yang mungkin ada yang cacat tapi tidak tidak dihilangkan, akhirnya jembatan itu roboh. Bayangkan jembatan setiap hari dilewati banyak sekali mobil. Kalau jalan kondisi padat, jembatan roboh, berapa nyawa yang tenggelam? Itu adalah karena yang terjadi hubungan seorang building inspector dalam mengecek hasil pengawasan. Jadi jangan menyepelekan. Jika ada satu titik emas saja cacat, maka berapa nyawa yang kena. Jadi kalian bukan hanya sekedar builder, tapi kalian adalah penyelamat. Nyawa banyak orang ada di tangan kalian. Tidak hanya memegang harta saja, tapi memegang nyawa orang lain. Kalau kamu ya, karena paling kamu yang luas. Kalau luasnya kuat, aman. Tapi kalau luasnya tidak kuat, cacat dibiarkan akan berakibat fatal. Nih, kasus yang sering terjadi di industri ada beberapa jenis cacat. Kalian bisa lihat di gambar. Ya, ada porosity di sini. Porosity itu adalah lubang gitu ya. Terdapat lubang-lubang kecil seperti lubang semut di permukaan pengenasanya. Ini gambarannya. Tapi lubang itu sampai ke dalam, sampai keluar, berongga. Itu namanya porosity. Ini contoh dari porosity ini. Jelaskan secara aslinya ya. Pengenasan ini lubang kecil ini adalah cacat porosity. Jadi bentuk cacatnya berupa lubang kecil di permukaan las. Kemudian contoh lagi adalah undercut. Ini undercut di bagian pinggir itu terdapat kutipan atau makan. Undercut ini di gambarnya bagian pinggir ini termakan, mendapat jadi termakan. Itu namanya undercut. Banyak sekali cacat kelas yang ada di dunia pengelasan, jumlahnya ratusan. Kalian belajar welding engineer, ada ratusan cacat kelas, tapi yang sering terjadi biasanya porosity undercut. Tapi sebenarnya ada banyak sekali cacat. Hari ini nanti kalian berperan sebagai inspektur las. Setelah kalian tahu tentang jenis-jenis cacat las, tugas kalian nanti adalah sebagai inspektur las. Tugas kalian adalah menemukan cacatnya, kemudian cari penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, kemudian temukan cara memperbaikinya. Contoh cacat apa namanya? Slag intrusion atau porosity. Jadi setelah ketemu kenapa terjadi porosity seperti ini, apa penyebabnya kok bisa seperti itu, ternyata penyebabnya adalah elektroda yang masih lembab dipakai, harusnya diobat tidak dipakai langsung, nanti akan menyebabkan porosity. Setelah tahu itu, maka kalau sudah terlanjur, kalau bisa diperbaiki, kalau tidak berarti dicek ya kan? Kan tidak mesti hasil pengawasan bisa diperbaiki. Kadang kalau sedikit saja kesalahan, tapi itu tidak bisa diperbaiki, maka ganti bahan yang baru. Kalau kamu menjadi seorang builder, sering salah di dalam kelas, maka akhirnya bahan perusahaan yang kamu kerja akan bangkrut. Timpah, bantunya misalkan berapa meter, 4 juta, 8 juta. Kamu pernah salah intinya. Maka itu kalau bisa diperbaiki, syukur biasanya kalau sudah kesalahan
tidak bisa diperbaiki, harus ganti tinta yang baru. Itu resikonya. Kalaupun kesalahan itu dibiarkan, nanti bisa-bisa nanti ketika operasi kita bisa meledak menerima untuk menahan tekanan yang sangat besar. Itu ya. Ini kalau saya terjadi. Nanti hari ini kalau tugasnya adalah menemukan cacatnya, kemudian penyebabnya serta cara memperbaikinya. Kemudian ada istilah BPS ya, Basic Procedure Specification. Jadi BPS itu ibarat kitabnya seorang welder, kitab pedomannya seorang welder. Jadi welder itu menulis berdasarkan apa yang tertulis di BPS, tidak asal maunya sendiri. Kitab sucinya welder ya BPS. Poin-poin apa? Di sini saya tampilkan poin-poin sederhana dari BPS 001 ya, yang sudah dibuat di lembar kerja ini. Di sini ada BPS sebagai bahan untuk memeriksa cacat emas pada spesimen yang nanti kamu periksa. Poin-poinnya di apa? BPS-nya. Arusnya itu 90 sampai 110 ampere. Daya yang digunakan menggunakan 70. Posisi pemerasannya. Kalau ada perintah seperti itu di BPS, maka kalian wajib memperhatikan ini. Jadi kamu ngeras mintanya ampere terkecil 90, terbesarnya 110, maka kamu harus patuh. Jangan kamu main ampere di atas 110 atau di bawah 90. Itu artinya kamu tidak mematuhi BPS. Jadi BPS itu wajib dipatuhi oleh seorang welder. Dan hasilnya sebenarnya. Ya. Kemudian apa? Daftar cacat yang sering tersembunyi ya. Berarti kadang cacat ini tidak terlihat tapi di dalam cacat. Di atasnya baik-baik saja, tapi di tengahnya ternyata cacat. Contohnya apa yang sering tersembunyi? Ya, selain itu, kalau ada dengan kelihatan. Kalau sini di bagian atasnya kelihatan, tapi kalau hidungnya sampai bawah, itu kan tersembunyi. Jadi ada teknik untuk mengetahui cacat yang tersembunyi. Kalau cacat yang tersembunyi, makanya biasanya reproduksi, makanya sinantex, ketika rongsen, jadi bisa terlihat di bagian dalamnya. Ini undercut itu adalah tingkat pinggir yang ini ya, tingkat pinggir yang dekat. Biasanya penyebabnya itu halus yang terlalu tinggi atau pemanasan. Semakin kalian sekat arus tinggi, maka benda kerja akan semakin panas. Dia akan menyebabkan under. Kemudian porosity itu lubang semut, lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil. Ini biasanya disebabkan karena elektroda yang digunakan masih atau lembab. Jadi harusnya diobat, tapi tidak diobat terlebih. Kemudian yang ketiga adalah bisa kerak yang terjebak. Penyebabnya kurang bersih. Biasanya ketika kekerasan putih, habis filler mau casting, tapi tidak dibersihkan secara bersih. Masih ada kerak, langsung ditumpuk. Nah, ini nanti akan terjadi cacat slack inclusion. Jadi kerak yang terjebak sudah bisa keluar, tapi ketika rasanya baru. Ini adalah ini porosity, slack inclusion ini di dalam cacatnya, di atas dari di bawah tak kelihatan, tapi di dalam itu ada kerak yang terjebak. Jadi kalau secara visual sulit untuk mendeteksi slack inclusion. Ada juga yang keraknya itu berada di permukaan seperti itu. Tapi yang sulit yang tidak bisa dideteksi adalah yang di bagian itu slack.
Oke ya. Kemudian bagaimana setelah kalian tahu cacatnya, penyebabnya, maka bagaimana cara memperbaiki? Jadi yang pertama itu adalah identifikasi. Cek pakai wedding. Wedding itu adalah alat ukur untuk mengetahui standar dari hasil penguasaan, ketinggian, dasar lebarnya, kemudian cacat emasnya ada berapa mili dan lainnya. Jadi diinspeksi dulu, diteliti cacatnya apa saja, hasil pelunasannya. Setelah ketemu cacatnya, identifikasi sudah, baru kalian lakukan perbaikan dengan cara tadi dua bagian yang dodging atau grinding. Dodging itu istilah membuang bagian yang cacat sebelum ditimpa panas, dibuang dulu, baru nanti jangan ditutup ya, mainnya jadi ditutup tanpa membuang langsung ditimpa panas lagi, itu bukan perbaikan. Jadi yang namanya perbaikan bukan itu, tapi identifikasi dulu, kemudian dodging atau di grinding, buang bagian yang sakit, kemudian membersihkan dengan dibersihkan grinding. Baru setelah itu dinasarilah menggunakan tentunya mengikuti parameter yang ada di itu langkah yang sudah jangan ditumpuk. Oke, sekarang waktunya beraksi. Jadi nanti habis ini kalian buat kelompok, ada 6 kelompok ya, saya bagikan nanti kepada LKPD-nya. Masing-masing kelompok akan saya beri spesimen berupa ini ya, hasil penguasaan, spesimen hasil penguasaan yang sudah kalian praktekkan waktu ujian. Nanti diteliti spesimen ini, diteliti cacatnya apa, kemudian nanti kira-kira penyebabnya apa, kemudian nanti penyebabnya. Jadi dari kelompok ini nanti ada 3 kelompok bagian ya, ada 3 bagian. Yang pertama itu kelompok dasar, fokus mendeteksi secara visual yang terlihat oleh mata. Contoh, ini undercut, ini porosity. Jadi mendeteksi cacat secara visual aja. Karena kalau mendeteksi cacat bagian dalam harus menggunakan alat khusus. Kemudian ada yang kelompok keduanya itu adalah analisis penyebab versus BPS. Kira-kira di cacatnya itu misalkan porosity dibandingkan dengan BPS. Kalau BPS-nya itu menggunakan apa? Elektrodanya harus diopen atau elektrodanya harus digunakan ini, dibandingkan porosity mungkin karena tidak diopen. Misalkan BPS yang tertulis menuju elektrodanya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah rancang prosedur desain. Jadi setelah tahu cacatnya, kemudian rencana repairnya bagaimana? Itu tadi rencana repair yang sebelumnya ini ya, identifikasi, dodging, buang yang bagian sakit, bersihkan, kemudian dilas sesuai dengan. Jadi nanti 2 kelompok mendeteksi ini visual, 2 kelompok menganalisis penyebabnya, 2 kelompok tadi merancang bagaimana cara berpikir. Oke, paham ya? Oke, waktunya beraksi.
Ya silakan di pastikan yang sudah saya berikan di kemudian tulis catatnya. Satria sampai perbaikannya itu diisi secara lengkap langkah-langkah perbaikan. Waktunya tidak lama ya. Jadi simak. Silakan diperiksa spesimennya, nampaknya. Kalau belakang temen. Jadi silakan. Belum, Pak. Belum. Ya, sudah semuanya.
Jadi cacat apa saja yang kamu temukan di spesimen yang kamu analisis tadi. Jadi hasil pemulasan dari kelompoknya si tidak berdiri disampaikan. Ya banyak salah. Jadi ya, cacatnya saja ya, cacatnya saja. Cacat pertama yaitu anggota apa? Dengar, dua. Yang kedua segmentation. Segmentation dua titik. Oh iya. Ukurannya berapa? 2 mili Pak. Yang selek apa dengan? Sama Pak. 2 mili. Berarti kalau dibandingkan dengan WPS itu masuknya reject apa standar? WPS itu reject Pak. Di WPS itu standarnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Kurang dari tidak lebih dari atau 1 mili. Kalau hasil cacatnya lebih dari 1 mili, maka reject. Artinya reject berarti harus diperbaiki. Kalau misalkan kamu telah dibantah terjadi cacat dengan dalam lebih dari 1 mili, maka jembatan itu tidak boleh digunakan, harus diperbaiki sampai habis. Oke, kemudian kelompoknya listrik, analisisnya penyebabnya penyebab dari cacatnya apa? Bisa cacatnya apa? Penyebabnya apa? Jadi isi Nutrisi A yang pertama adalah nutrisi yang kurang analisis itu bisa terjadi telah terdapat di dalam logam gas. Yang kedua, kotoran pada bahan baku. 3, perusahaan lapisan tahu. yaitu cacat jelek. Inklusi Sebenarnya yang terjadi adalah orang yang terjebak di dalam program yaitu kurangnya pembersihan setelah pemulasan pertama mau menumpuk tidak dibersihkan, nanti akan terjadi selek. Kelompoknya si siapa ini? Wiranto. Bagaimana perbaikannya? Cacatnya apa? Nanti perbaikannya bagaimana? Yang ke bawah. Untuk yang ya, perbaikan yang di bawahnya. Memperbaiki hasil ulasan adalah kita saja supaya kita Yang pertama apa? memperbaiki hasil ulasan yang ketentuan. Ya, langkah awal yang prosesnya urutan melakukan pengukuran dan menggunakan ya, cek identifikasi, kemudian uji atau pembuangan las yang sakit atau yang rusak. Yang ketiga adalah pembersihan. Yang keempat baru impres atau pemulasan ulang sesuai dengan Oke, kayak tiga-tiganya sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi rata-rata dari spesimen yang kalian analisis itu mempunyai cacat mengandalkan selain yang positif ya, positif. Tadi ada yang cek, ada yang cacat yang positif ada.
aja. Rata-rata dekat, selain itu sedia. Ya, Pak. Oke ya, jadi kalian sudah tahu bahwa cacat tunas itu dalam perbaikannya tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan prosedur. Jadi temukan dulu cacatnya apa, kemudian perbaiki atau buang bagian yang rusak atau cacat. Baru dibersihkan, kemudian baru bilas. Itu kalau spesimennya atau proyeknya bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, parah, maka dicek diganti dengan yang baru. Itu hanya berlaku bagi cacat yang kecil atau bisa ditangani. Kalau nggak bisa sudah parah, maka itu masuknya dicek. Terus ganti bagian yang baru. Semuanya sudah bersama dengan baik. Kemudian kita memasuki tahap terakhir, refleksi. Jadi kesalahan adalah tempat belajar. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak akan menemukan cara perbaikan yang baik. Ya. Jadi ingat, jujur, teliti, dan saling bantu kerjasama. Jadi seorang manajer itu harus jujur. Ketika ada kesalahan, tidak. Seorang administrator harus jujur. Ketika menemukan cacat, bilangin cacat. Jangan menemukan cacat, laporannya tidak. Atau mau alikong antara manajer dengan inspektor. Karena teman yang berbeda Wiranto karena teman Wiranto gak enak sama Rizky. Rizky sudah capek-capek jelas, ternyata di inspeksi Wiranto mau bilang gagal kasihan. Udahlah, karena teman kalau beli cacat saya bakal. Nah itu namanya tidak jujur dan teliti, ya. Jadi tidak salah-salah pemeriksaan itu prosedur. Kemudian saling bantu atau kerjasama, tentunya kerjasama kita tinggal yang baik. Oke, pelajaran hari ini sudah kita selesai. Tangan terakhir, kalian bisa lihat ya. Vendor hebat itu bukan yang tidak pernah salah, ya, tapi yang tahu cara memperbaiki.